Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi, yaitu akhlak terpuji. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, ada saya, yaitu Muhammad Zaki Baridin sebagai moderator, ada Muhammad Farhan Firmansyah, dan Muhammad Khazimi, dan yang terakhir itu ada Muhammad Syifanul Kholik. Materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama ada pengertian akhlak terpuji, yang kedua ada ketaatan lahir, ketiga itu ada ketaatan batin, dan yang terakhir yaitu ada apa sih keutamaan dari akhlak terpuji ini. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian akhlak terpuji. Akhlak ialah tingkah laku yang melekat pada diri seseorang. Tingkah laku tersebut secara tidak disadari akan berwujud pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, akhlak terbagi menjadi dua jenis, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah adalah tingkah laku yang menimbulkan perbuatan baik sesuai dengan akal sehat dan ketentuan syariat. Akhlak terpuji bersumber dari dua hal, yaitu agama dan tradisi. Dan untuk materi selanjutnya yang kedua yaitu ketaatan lahir akan dipaparkan oleh saudara Muhammad Farhan Firmansyah. Kepada Muhammad Farhan Firmansyah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketaatan lahir. Ketaatan lahir berarti melakukan seluruh amal ibadah yang diwajibkan Tuhan, termasuk berbuat baik terhadap sesama manusia dan lingkungan, dan dikerjakan oleh anggota lahir. Kategori perbuatan taat lahir. 1. Taubat. Dikategorikan kepada taat lahir dilihat dari sikap dan tingkah laku seorang. Yang kedua, syukur. Berterima kasih terhadap nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia dan seluruh makhluknya. Ketiga, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Perbuatan yang dilakukan kepada manusia untuk menjalankan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Penjelasan tambahan. Yang pertama, bahwasanya perintah Allah jika dilihat dari segi penekanannya adalah padu dan sunnah. Padu itu seperti modal, sunnah itu seperti untung jika dianalogkan dengan perdagangan. Yang kedua, ketaatan kepada Allah ada yang sifatnya perintah dan larangan, walaupun larangan pun sebenarnya bukan untuk dilakukan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Farhan Firmansyah yang telah memaparkan materi yang pertama yaitu ketaatan lahir. Yang kedua itu ada ketaatan batin yang akan dijelaskan langsung oleh Muhammad Syifanul Kholik. Ya, terima kasih kepada moderator. Ketaatan batin. Ketaatan batin adalah sebagian kita menggunakan dengan kata dahir dan batin. Sebagian yang lain dengan kata dianah dan kodo. Sebagian yang lain juga dengan kata syariat dan hakikat. Sebagian contoh, seseorang yang menjalankan kewajiban sholat dengan memenuhi syarat dan rukunnya, maka kita katakan dari sisi dahir kodo dan syariah, orang tersebut telah menjalankan kewajiban dengan benar. Namun apabila sholat dibarengi dengan ria, ujub, atau akidah kufur, maka dari sisi batin, dianah, dan hakikat orang tersebut tidak menunaikan kewajiban dengan baik. Lalu semua amal ketaatan kita lihat dari dua sisi. Yang pertama ada sisi dahir dan batin, dan sisi kodo dan dianah atau sisi syariah dan hakikat. Bisa jadi kedua sisi terpenuhi dalam suatu amal ketaatan. Ketika ketaatan itu memenuhi syarat dan rukun dahir, kodo maupun syariat.
Begitu juga syarat dan rukun batin. Diyanah maupun hakikat yang berada dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, maka ketaatan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi kedua sisi tersebut tidak terpenuhi dalam suatu amal ketaatan. Maka ketaatan tersebut tertolak sekaligus baik dari sisi dahir batinnya, kodo kododianahnya, dan syariat hakikatnya. Ya, mungkin sebagian materi saya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Sifanur Kholik yang sudah memaparkan materi tentang ketaatan batin. Dan selanjutnya materi tentang keutamaan akhlak terpuji akan dibacakan langsung oleh Muhammad Kazimi. Kepada Saudara Muhammad Kazimi, waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk keumatan akhlak terpuji, yang pertama bahwasannya manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia itu selalu membutuhkan pergaulan dengan manusia lain dalam lingkungan sosialnya, karena manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain gitu. Lalu kerukunan dan keharmonisan akan terjalin apabila manusia saling berbuat baik antar sesamanya. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Lalu ada juga macam-macam akhlak terpuji keumatan. Itu ada berbuat baik kepada tetangga, karena pada dasarnya tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita gitu. Dalam hal ini dekat bukan karena pertalian darah atau pertalian persaudaraan. Lalu selanjutnya ada ta'awun. Ta'awun di sini adalah sikap tolong menolong terhadap sesama dalam hidup ini. Tidak ada orang yang dapat memerlukan pertolongan orang lain. Lalu ada juga tawadu, merendahkan diri terhadap sesama. Tawadu ini adalah bagaimana kita caranya memelihara pergaulan dan hubungan dengan sesama manusia tanpa perasaan melebihkan diri sendiri itu di hadapan orang lain. Karena tadi sebetulnya sudah disebutkan bahwasannya manusia itu adalah makhluk sosial. Keumatan di sini artinya kemasyarakatan atau sosial, yang artinya kita sebagai manusia itu tidak akan lepas dengan masyarakat, dan begitu juga apa-apa yang kita lakukan akan mendapatkan timbal balik yang serupa dari kita kepada masyarakat dan masyarakat kepada kita. Mungkin sekian penjelasan sedikit dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Kazimi yang telah memaparkan materi keutamaan akhlak terpuji. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu akhlak adalah tingkah laku yang melekat pada diri seseorang. Tingkah laku tersebut secara tidak disadari akan berwujud pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-harinya.
Dalam ajaran Islam, akhlak terbagi menjadi dua jenis, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji ini atau akhlakul karimah adalah tingkah laku yang menimbulkan perbuatan baik sesuai dengan akal sehat manusia dan ketentuan syariat. Akhlak terpuji bersumber dari dua hal, yaitu agama dan tradisi. Akhlak yang bersumber dari agama berasal dari ayat suci Al-Quran, dan sementara itu tradisi atau adat kebiasaan yang bisa dijadikan sumber akhlak terpuji. Tidak boleh bertentangan dengan agama. Sekian pemaparan materi akhlak terpuji. Kami dari kelompok 9 memohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi diskusi akan diskusi di forum INOS. Bagi kawan-kawan, teman-teman yang ingin bertanya, mangga silakan di forum INOS. Terima kasih.